Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula nuwun tetap semangat, tetap beraktivitas teman-teman. Senang sekali hari ini hari Rabu tanggal 4 Oktober. Kami dua pejuang dapat kembali menyapa teman-teman semua. Nah, di hari ini, di kesempatan ini kami sudah berada di sekitar Desa Mendak, yaitu di sekitar STA 10.3 ya teman-teman. Di sekitar Desa Mendak ataupun di sekitar STA 10.3 ini beberapa waktu yang lalu kami kesini untuk melihat progres dari pembangunan jalan tol Jogja Solo ini masih ramai dari aktivitas proses pengurukan maupun pemadatan lahan. Nah, namun di hari ini, di hari Rabu tanggal 4 Oktober ini nampak proses pengurukan ini sudah terlihat sepi ya teman-teman. Nah, saat ini malah sudah terlihat alat berat jenis rigid pavement wagon yang sudah bersiaga ataupun standby di sekitar lokasi ini. Nah, ini adalah alat untuk membantu dari proses pengecoran utama. Nah, nampaknya di sebelah utara itu sudah dilakukan dari proses pengecoran utama dari Badan Jalan Tol Jogja Solo di sekitar Desa Mendak, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten. Terakhir kali kita melihat perkembangan dari proses pengecoran rigid ataupun utama di sekitar lokasi ini adalah sudah sampai di sekitar Desa Keprabon, yaitu di sekitar STA 9.5, yaitu di sebelah utara dari Sungai Pusur. Nah, namun hari ini seperti yang kita lihat, proses pengecoran utama atau rigid ini sudah mulai bergeser lebih ke selatan, yaitu di sekitar STA 10.3 yang berada di Desa Mendak, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten. Proses pengecoran rigid atau utama pada Badan Jalan Tol Jogja Solo di sekitar Desa Mendak ini saat ini dilakukan di lajur yang sebelah timur ya teman-teman, yaitu lajur yang mengarah ke Jogja. Nah, sedangkan lajur yang ke arah barat ini nampaknya sedang dilakukan dari proses penebaran sabis, yaitu material batu kerikil, yaitu lapisan pertama sebelum dilakukan dari proses pengecoran. Nah, nampak di depan kita itu buah alat berat jenis setum ini sedang memadatkan dari material-material sabis itu ya teman-teman. Nah, nampaknya saat ini juga terus ada pergerakan itu pergerakan dari mobil tangki ya teman-teman, yaitu mobil penyiram air, yaitu mobil untuk menyiram air agar tidak begitu berdebu ya teman-teman. Nah, mobil itu sangat vital sekali pada saat musim kering seperti ini ya teman-teman, untuk mengurangi dari dampak lingkungan yang ditimbulkan karena kegiatan proyek ini. Nah, nampak juga saat ini di sebelah selatan dapat kita lihat masih juga dilakukan dari proses penebaran material sabis. Nah, ini lajur yang sebelah barat, terlihat sebuah alat berat jenis grider ini sedang meratakan permukaan pada material sabis yang sudah ditebarkan. Terus ikuti kami, tonton video ini sampai selesai. Nanti kita juga akan melihat progres dari pembangunan Jalan Tol Jogja Solo ini. Kita telusuri ke arah selatan ya teman-teman. Kita akan melihat bagaimana proses di sekitar Desa Kauman. Nah, mengingat kita lihat bahwa aktivitas dari truk-truk dam ini masih terlihat ramai di sekitar sini, ini bergerak dari arah selatan ya teman-teman. Apakah di sekitar Desa Kauman ini masih dilakukan dari proses pengurukan ataupun pemadatan lahan, ataukah sudah dilakukan dari proses pengecoran ataupun penebaran sabis? Terus ikuti kami, kita akan bergerak ke arah selatan.
Sebelum itu monggo kami ingatkan sekali lagi yang belum mensubscribe channel Dua Pejuang ini monggo silahkan subscribe. Bagi teman-teman yang baru bergabung, baru menemukan channel ini, monggo silahkan subscribe karena subscribe itu gratis namun sangat membantu perkembangan channel kami. Sebelumnya kami aturkan matur nuwun, terima kasih atas dukungan serta kebersamaannya selama ini. Sekarang kita akan mencoba berjalan ke arah selatan, menyusuri dari jalan warga ini ya teman-teman. Nah, sambil melihat dari progres pembangunan jalan tol Jogja Solo di sepanjang jalur ataupun jalan desa di sekitar desa Mendak ini, kita akan menuju ke arah desa Kauman. Kemarin terakhir kita melihat perkembangan di sekitar lokasi ini masih ramai sekali dari proses pengurukan serta pemadatan lahan. Namun dapat kita lihat bahwa saat ini proses pengurukan maupun pemadatan lahan nampaknya sudah relatif berkurang ya teman-teman. Dan saat ini nampak badan jalan tol Jogja Solo ini sudah rapi dan sepertinya sudah selesai dari proses pengurukan serta pemadatan lahan. Nah, namun dilihat bahwa truk-truk pengangkut material tanah uruk ini masih 1-2 ada yang berjalan ke arah selatan. Nah, kita akan melihat mengikutinya apakah di sebelah selatan ini juga masih ada dari proses pengurukan serta pemadatan lahan. Nanti kita juga coba untuk melihat di mana lokasi dari proses pengurukan maupun pemadatan lahan sekarang ini berpindah, karena di sekitar desa Mendak serta desa Kauman ini sudah relatif sepi dari proses pengurukan maupun pemadatan lahan. Nah, saat ini terlihat tinggal sedikit dari proses perapian pada tebing-tebing badan jalan tol Jogja Solo ya teman-teman. Seperti yang terlihat di depan kita ini, 2 alat berat jenis bego ataupun eskavator sedang melakukan aktivitas pekerjaan, yaitu merapikan dari sisi pinggir ataupun tebing-tebing pada badan jalan tol Jogja Solo. Terlihat truk dam pengangkut material tanah uruk ini masih terus berjalan ke arah selatan ya teman-teman. Saat ini sudah mulai memasuki dari desa Kauman. Nampak truk-truk dam ini terus berjalan ke arah selatan. Kita terus berjalan juga ke arah selatan ya teman-teman. Nah, sampai di manakah ini nanti truk-truk dam ini membawa material tanah uruknya ini kita selusuri terus. Kita ikuti untuk melihat progres pengurukan yang saat ini sedang dikerjakan di sekitar desa Kauman ini. Nah, ternyata saat ini lokasi dari proses pengurukan serta pemadatan lahan ini masih sedikit dilakukan di sekitar sebelah utara dari desa Gagakan Kauman ya teman-teman. Nah, terlihat di sini beberapa alat berat terus melakukan dari aktivitas pengurukan serta pemadatan lahan. Berarti tadi truk-truk dam tadi material-material tanah uruknya ini juga dibawa di sekitar sebelah utara dari desa Gagakan Kauman ini. Ini sekitar di STA 11 ya teman-teman. Terus ikuti kami, tonton video ini sampai selesai ya teman-teman. Kita sekarang berpindah saja mencoba melihat dari sebelah timur dari desa Gagakan Kauman agar lebih dekat, agar lebih jelas dari progres pengerjaan yang sedang dilakukan di sekitar desa Gagakan Kauman ini. Saat ini kita sudah berada di sebelah timur dari desa Gagakan Kauman.
Nah, terlihat di sebelah selatan itu adalah yang mengarah ke selatan ya teman-teman. Di depan kita itu nampak sudah dilakukan dari proses pengecoran. Nah, berarti di sekitar sebelah timur dari Desa Gagakan Kauman atau kita saat ini sepertinya kira-kira berada di STA 11.2. Ini sudah mulai dilakukan dari proses pengurukan serta pemadatan lahan ini sudah selesai, sudah dilakukan dari proses pengecoran di sebelah selatannya, serta di depan kita ini di sebelah selatan dari terowongan yang ada di sebelah timur dari Desa Gagakan Kauman ini sedang dilakukan dari proses perapian ataupun pemantapan dari material tanah uruk, dan ini sudah tebing-tebingnya juga sudah rapi. Saat ini sedang dilakukan dari proses pemantapan tanah uruk, dan proses pengurukan yang saat ini sedang dilakukan adalah di sebelah utara dari terowongan di Desa Gagakan Kauman ini. Nah, terlihat truk-truk pengangkut material tanah uruk yang tadi kita lihat melakukan aktivitas bongkar muatan di sekitar Desa Gagakan Kauman ini ya teman-teman, di sebelah utara dari Desa Gagakan Kauman ini. Nah, ini masih sedikit sekali dari proses pengurukan yang sedang dilakukan. Berarti dengan demikian proses pengurukan ataupun pemadatan lahan yang dilakukan dari Simpang Susun Kartosuro sampai dengan Simpang Susun Karanganom ini tinggal sedikit lagi menyelesaikan di lokasi ini ya teman-teman. Nah, proses cor rigidnya juga sudah mulai dilakukan di sekitar Desa Mendak tadi, berarti juga sedikit lagi akan nyambung yang dilakukan dari sebelah selatan, yaitu dari Simpang Susun Karanganom ke arah utara tadi juga kita melihat sudah dilakukan. Namun dapat kita lihat bahwa proses pengurukan serta pemadatan lahan ini tidak ramai ya teman-teman, walaupun tinggal sedikit karena kemarin kita lihat itu bahkan dikeroyok ratusan truk untuk melakukan proses percepatan pada pengurukan. Nah, nanti sambil pulang kita akan melihat menyusuri ke selatan apakah sudah berpindah dari proses pengurukan maupun pemadatan lahan ini. Terus ikuti kami ya teman-teman. Saat ini kita sudah berada di sekitar sebelah selatan dari Padukuhan Tanjung Sari, yaitu di Desa Glagahwangi. Nah, terlihat di depan kita ini proses pengurukan serta pemadatan lahan ini aktivitasnya sangat ramai sekali. Nah, ini nampaknya proses pengurukan serta pemadatan lahan ini sudah berpindah lebih ke arah selatan, yaitu di sekitar Desa Glagahwangi ini. Lokasi dari Desa Glagahwangi ini sendiri sudah berada di sekitar sebelah selatan dari Simpang Susun Karanganom ya teman-teman. Jadi apabila kita berjalan dari arah utara, dari arah Boyolali ke selatan itu sudah melewati dari Simpang Susun Karanganom. Tadi kita berjalan dari Desa Mendak tadi juga melewati dari Simpang Susun Karanganom ya teman-teman, dan dapat kita lihat tadi alat berat jenis rigid pavement wagon ini juga masih standby di sekitar sebelah utara dari Simpang Susun Karanganom. Berarti ini apabila alat berat jenis rigid pavement wagon yang sedang beroperasi di sekitar STA 6 sampai dengan STA 8 ini tidak dipindah, ini berarti pengoperasian dari alat berat jenis rigid pavement wagon ini ada 3 buah ya teman-teman, yaitu di sekitar Desa Kateguhan sampai Desa Keranggan, serta dari Desa Keranggan sampai dengan Desa Mendak ini ada 1 buah, serta di sekitar Simpang Susun Karanganom sendiri ada 1 buah. Semoga saja dengan bertambahnya alat berat jenis rigid pavement wagon ini yang dipergunakan untuk membantu dari proses pengecoran utama atau rigid pada badan jalan tol Jogja Solo ini dapat membantu dari proses kelancaran serta dapat mempercepat dari pembangunan jalan tol Jogja Solo ini ya teman-teman, sehingga jalan tol Jogja Solo ini dapat segera bermanfaat untuk masyarakat umum. Beginilah sedikit gambaran serta tayangan dari progres pembangunan jalan tol Jogja Solo yang bisa kita lihat di sekitar STA
10 sampai dengan di sekitar STA 14 ini ya teman-teman. Semoga saja sedikit tayangan ini tadi dapat memberikan informasi serta manfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa subscribe channel Dua Pejuang ini bagi teman-teman yang belum mensubscribe. Bagi teman-teman yang baru bergabung, baru menemukan channel ini, monggo silahkan subscribe. Karena subscribe itu gratis, namun satu subscribe dari panjenengan sedoyo ini sangat berarti bagi perkembangan maupun kemajuan channel kami ke depannya. Sebelumnya kami haturkan matur nuwun, terima kasih atas dukungan serta kebersamaannya selama ini. Tidak lupa kita doakan untuk seluruh pekerja yang terlibat dari pembangunan jalan tol Jogja Solo ini terus diberikan semangat serta keselamatan dalam pekerjaannya masing-masing. Untuk teman-teman semua, untuk teman-teman yang menyaksikan tayangan ini, kami doakan terus diberikan kesehatan, keselamatan, kelancaran, kelimpahan serta kemudahan dalam menjemput rizki yang barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kata, terima kasih, semoga bermanfaat. Ada kurang maupun salah kami mohon maaf. Sampai jumpa di tayangan-tayangan dari channel Dua Pejuang ini selanjutnya. Tetap semangat, tetap beraktivitas. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.